Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Beberapa minggu terakhir saya banyak didatangi oleh keluarga-keluarga yang mengadu ini, mengadu itu. Coba dah kita bahas bagaimana sih caranya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barangkali ibu bapak ada yang mengenal keluarga saya. Boleh ditanya dah sama istri saya. Selama 7 tahun saya menikah kurang lebih dengan istri saya. Barangkali tidak ada satu hari pun saya yang berantem sama istri saya. Kadang-kadang saya ngomong sama istri gitu, "Mah, ribut yuk," gitu. Belum pernah ribut nih. Kadang-kadang kalau ngeliat orang lain kan ada yang rumah tangganya tiada hari tanpa ribut, tiada hari tanpa mengeluh, tiada hari tanpa teriak susah. Apakah Ustadz keluarga tidak susah? Ya ampun ibu, kalau tahu mah gitu. Cuma kadang-kadang nih mulut menyampaikan keluhannya kemana? Menyampaikan keluhannya ke Allah. Istri saya walaupun usianya jauh dari saya tahun 99 kami menikah, tapi kesabaran istri saya subhanallah. Dia kalau ada sesuatu yang tidak dia sukai dari saya, umumnya itu paling cepat 1 hari dia baru mengemukakan kepada saya. Tidak langsung diserang gitu. Kan banyak ya, bukan di sini nih. Banyak ada yang tidak suka aja langsung menyerang. Dia tidak tuh. Dia tahan dulu. Lalu saya tahu rahasianya. Kenapa dia bisa menahan dulu? Dia milik ke Allah dulu. Kan ilmunya begitu tuh. Kalau punya masalah ke Allah dulu. Kalau ada yang digelisahin ke Allah dulu. Kalau ada yang dikeluhin ke Allah dulu. Nah termasuk ketika dia gelisah, misalkan ada sikap saya, ada SMS yang nyelonong masuk, ada perempuan dari Medan bawa koper pengen minta dilamar sama saya. Bener ibu. Kalau istrinya orang lain pingsan tuh, bawa koper udah siap-siap. Kalau tua maka gak sebanding nih. Ya kan repot urusannya. Enggak tuh. Istri saya santai gitu. Baru sehari 2 hari baru bilang dah, "Kak, kemarin ada yang datang tuh." Gitu. Kapan? Nah, baru cerita. Tapi suasana udah dingin, udah adem. Kita cerita dah ya, bagaimana membangun keluarga sakinah. Barangkali keluarga saya bukan keluarga yang harus dicontoh. Masih banyak lagi keluarga-keluarga yang mesti dicontoh yang jauh lebih lama daripada saya. Dan yang harus lebih kita contoh lagi siapa? Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi baik, kita coba kupas walaupun tidak berurutan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bukan cuma rumah tangga kita yang bahagia, tapi juga rumah tangga anak mantu kita, ya. Cucu ibu barangkali berumah tangga, mudah-mudahan kita doakan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah menjadikan rumah tangga kita seperti rumah tangganya Yusuf dan Zulaikha, seperti rumah tangganya Nabiullah Adam dan Hawa, seperti rumah tangganya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijatul Kubra. Itu yang kita kemudian dengar ketika dulu kita menikah gitu. Dalam doa yang dibacakan di khutbah nikah, dalam doa yang dibacakan oleh kiai-kiai ketika kita kemudian melangsungkan pernikahan. Suatu hari seorang suami yang datang kepada saya. Terus dia bilang, "Ustaz, kenapa ya? Saya punya rezeki kok kayaknya enggak pas gitu." Enggak pas bagaimana? Ya enggak pas sama pendidikan saya, enggak pas sama apa yang saya inginkan. Ada enggak jalan keluarnya supaya pekerjaan yang saya inginkan itu dapat dan sesuai dengan apa yang saya harapkan? Di dalam surah Ibrahim Allah menyatakan di sana, "Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Nomor 1, perhatiin sholatnya. Sehingga dalam konselingan tersebut saya bilang begini sama tuh orang, "Pak, sholatnya bagaimana? Udah pas apa belum?" Maksudnya Ustaz, udah sholat di tepat waktu belum? Berjamaah atau tidak?
ngidupin sholat-sholat sunnahnya apa kagak. Kalau koreksian ini berhenti di jawaban dia kagak, mendingan pulang dulu. Ini dulu diberesin. Jangan melangkah ke yang lain dulu. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Benerin dulu sholatnya. Itu saja Ustaz. Itu dulu, bukan itu saja. Masih ada yang lain. Nanti hitung, saya bilang. Ini hari apa, tanggal berapa, persis sebulan datang kemari lagi. Nanti kita akan kasih tips yang lain. Terus sekarang kerja di mana? Sekarang nggak punya kerjaan Ustaz. Loh, bukan cuman nggak pas dong berarti. Nggak punya kerjaan juga. Iya Ustaz. Ya sudah. Kalau memang begitu, benerin sholatnya dulu. Pulang dia. Kira-kira dapat berapa lama sesuai dengan yang dijanjikan, dia datang lagi. Datang udah lain tuh. Sebelumnya nggak bawa apa-apa. Kemudian pas datang lagi bawa anggur, bawa segala macam. Mukanya juga terang. Begitu baru datang langsung ngacungin jempol 2 biji. Apa dia bilang? Top dah Ustaz, top. Top apanya? Emang sholat nomor 1 dia bilang. Saya datang Senin. Saya pengen rizki dari Allah. Tapi dipanggil sama Allah agak mau. Hayya alal falah. Ayo sini saya bagi kebahagiaan kata Allah. Tapi kita nyari kebahagiaan dengan jalan kita. Enggak ketemu. Habis jalannya Allah enggak kita tuju. Terus apa lagi? Jadi saya yang dikasih tahu sama dia. Rezeki mau nambah. Iya Ustaz. Sholat sunnahnya kagak. Saya tambahin. Ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, birrul walidain, macam-macam dah. Sampai sholat malam. Apa yang terjadi? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian dia ada panggilan kerja yang gajinya 2 kali lipat daripada gaji yang dulu terakhir dia terima. Nomor 1, kalau keluarga mau sakinah, hidupin tuh yang namanya sholat dengan benar. Omong kosong dah. Omong kosong. Rumah yang dibangun, tapi ahli rumahnya ini tidak menjadi orang-orang yang ahli sholat. Atau sholat, tapi melalaikan sholatnya. Kenapa sholat begitu penting? Banyaklah sudah penjelasan yang lain. Saya ingin menjelaskan yang ada kaitannya dengan ekonomi. Banyak dari kita yang beranggapan sholat hanya punya dimensi akhirat. Nggak punya dimensi dunia. Siapa yang bilang? Kita kagak sholat berjamaah nih laki-laki nih. Kita bakal dibagi pembilang 27 pembilang. Rezeki kita. Kan sholat berjamaah. Kata Allah lewat Rasulnya dikali 27 kali lipat. Kalau kita tidak sholat berjamaah, maka dibagi rezeki kita jadi dibagi 27 kali lipat. Misalkan ada ya ayah muda punya gaji 2,7 juta. Tapi kalau dia tidak ahli sholat berjamaah, sisa bulanan itu cuman voucher doangan 100.000. Kenapa? 2,7 dibagi 27 jadi tinggal 100.000. Lalu bagaimana dengan yang sholat berjamaah rajin? Orang yang rajin sholat berjamaah maka rizkinya akan dilipat gandakan sama Allah 27 kali lipat. Lah kalau rizkinya udah banyak kan secara fondasi finansial, maka ini akan berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga. Jangan lupa kita butuh yang disebut dengan kesejahteraan spiritual saja, tapi juga kesejahteraan finansial. Ada cerita seorang sopir, dia ikut dengan kiai di salah satu daerah di Jawa Timur. Tidak ada yang istimewa dari ini sopir, kecuali sejak umur 20 tahun, dia sudah ahli sholat berjamaah. Barangkali karena mengikuti sang kiai, salah satu pengaruh positifnya adalah dia menjadi rajin sholat berjamaah. Ketemu di usia 48 tahun tuh. Dia cerita bahwa udah dari umur 20 lah dia jaga sholat berjamaah. Jadi dia tuh orang yang khawatir kalau udah mau masuk waktu belum di sejadah gitu. Beda sama kita. Kita nggak ada khawatir yang barangkali gitu. Dia orang yang khawatir gitu. 3 tahun berselang nggak ketemu,